Saya dipilih oleh rakyat, saya punya mandat dari rakyat, saya disumpah menjalankan Undang-Undang Dasar dan akan saya jalankan. RUU perampasan aset harus segera disahkan. Sudah hampir puluhan tahun dan beliau tadi disampaikan merespon sangat cepat sekali. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa pemerintah akan selalu melindungi dan membela hak-hak keadilannya. Dalam kunjungannya menjenguk masyarakat dan anggota Polri, korban aksi unjuk rasa di Rumah Sakit Bayangkara Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta, Presiden kembali menyampaikan keprihatinan atas tindakan anarkis yang terjadi di sejumlah daerah. Menurut Presiden, aksi anarki justru dapat merugikan masyarakat luas. Secara khusus, Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh program pemerintah diarahkan untuk membela rakyat kecil. Komitmen kuatnya selalu mengedepankan program-program untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Presiden dengan nada tegas siap menghadapi mafia yang bisa merongsong kesejahteraan masyarakat serta memberantas korupsi tanpa kompromi. Pemerintah kita berjuang keras untuk membela rakyat kecil. Pemerintah saya, semua program saya untuk membela rakyat kecil. Saya kumpulkan semua pengusaha besar, saya katakan kamu sudah besar, kau kerja. Dan kalau kau kerja dengan baik, kau penting. Berarti kau menciptakan lapangan kerja. Saya harus urus yang paling lemah, yang paling miskin. Semua program saya bisa dilihat. Dan sudah mulai hasilnya. Saya dipilih oleh rakyat, saya punya mandat dari rakyat, saya disumpah menjalankan Undang-Undang Dasar dan akan saya jalankan. Ya, sementara itu pemirsa, untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi, kalangan Serikat Pekerja mendorong upaya percepatan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset yang dinilai upaya memiskinkan koruptor. Usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, 4 asosiasi Serikat Pekerja sepakat untuk mendorong terwujudnya undang-undang perampasan aset hingga reformasi pajak. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal menegaskan Presiden Prabowo sangat mendukung dibahasnya rancangan undang-undang perampasan aset yang bisa langsung diberlakukan terhadap para koruptor. Said menilai RUU perampasan aset bisa jadi senjata untuk pencegahan praktik korupsi. Hal ini akan menjadi efek jera terhadap para pelaku korupsi yang sangat merugikan masyarakat. Untuk menghilangkan Noel yang lain, yaitu Wamenaker yang terlibat korupsi, maka RUU perampasan aset harus segera disahkan. Sudah hampir puluhan tahun dan beliau tadi disampaikan merespon sangat cepat sekali. Bantu saya, karena saya nggak bisa sendiri sebagai presiden. Harus ada DPR, partai politik. Tapi beliau berkeyakinan segera RUU perampasan aset ini sebagai pembuktian terbalik agar koruptor-koruptor itu jera dan dimiskinkan bisa disahkan segera, setidak-tidaknya mulai dilakukan pembahasan. Ya, berikutnya pemirsa, sejumlah tokoh agama menyerukan perdamaian bagi Indonesia. Para tokoh agama mendukung pemerintahan Presiden Prabowo untuk menjaga keutuhan NKRI. Sejumlah tokoh agama mendatangi Istana Kepresidenan, diantaranya Ketua PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI Pendeta Jaki Manuputi, dan Hindu Dharma Indonesia Majen TNI Purnawirawan Wisnu Bawa. Para tokoh agama ini secara khusus menyerukan perdamaian di tengah dinamika sosial politik bangsa yang terjadi di sejumlah daerah. Ketua PBNU Gus Yahya menegaskan bahwa pihaknya siap berkontribusi untuk menciptakan suasana yang lebih tenang dan menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Sementara itu, Ketua Umum PGI Pendeta Jaki Manuputi mendorong adanya evaluasi soal pajak yang memberatkan rakyat, korupsi hingga perilaku pejabat yang sering pamer di media sosial. Kami semua bersepakat bahwa semua harus bersatu secara utuh untuk berjuang bersama, mengatasi tantangan-tantangan yang ada bersama, dan terus-menerus memohon pertolongan Tuhan. Semoga semua ikhtiar yang dilakukan oleh bangsa ini mendapatkan perlindungan dan kekuatan. Dan tentu saja
Kami akan terus mengingatkan kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk terus memegang teguh apa yang menjadi cita-cita dan janji-janji komitmennya. Kami bicara tentang pajak yang memberatkan rakyat, kami bicara tentang korupsi, kami bicara tentang kepongahan dan perilaku pejabat di ruang elit, flexing dan lain-lain. Kami bicara tentang kenaikan tunjangan DPR ya dan lain-lain ya, karena ada Ibu Ketua DPR juga di situ, dan itu ditanggapi oleh Presiden termasuk oleh Ibu Ketua DPR untuk betul-betul mengelola itu ke depan, dan Presiden berjanji misalnya untuk undang-undang perampasan aset dia akan sungguh-sungguh mengerjakan dan memperjuangkan itu bersama Dewan. Pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum bekerja sama dengan Jasa Marga dan Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki sejumlah fasilitas umum yang dirusak oleh sekelompok orang tak dikenal dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Proses perbaikan puluhan fasilitas umum akan dilakukan secepatnya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Jasa Marga mendatangi sejumlah fasilitas umum yang dirusak orang tak dikenal saat unjuk rasa beberapa waktu lalu. Fasilitas umum yang mengalami kerusakan parah menjadi perhatian serius seperti di halte bus Transjakarta Senayan Bank DKI dan gerbang tol Pejompongan. Selain di kedua lokasi ini, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyampaikan jika sejumlah fasilitas umum yang mengalami kerusakan cukup parah tersebar di beberapa wilayah Jakarta. Kementerian PU siap mengalokasikan anggaran untuk perbaikan fasilitas umum yang rusak. Kabinet Paripurna itu diperintahkan oleh Pak Presiden melalui Pak Seskap untuk segera membantu rehabilitasi seluruh aset bangunan negara yang rusak, ringan, berat, dan sedang. Dan beliau instruksikan terkhususan di Jakarta, karena Jakarta kan masih menjadi ibu kota negara dan semua mata memandangnya ke Jakarta. Target dari perbaikan ini dipastikan rampung tanggal 7 hingga 10 September mendatang. Seluruh gerbang tol otomatis atau GTO yang melayani pembayaran jalan tol secara elektronik sudah siap digunakan dalam sepekan ke depan. Selain 7 gerbang tol, sebanyak 22 halte bus Transjakarta juga dirusak dengan 6 diantaranya dibakar. Dari Jakarta, Den Helmi, Tim Liputan, IDEX Channel.